Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai analisis sistem informasi akuntansi siklus penerimaan kas dari penjualan restoran cepat saji McDonald's Jakarta. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya, Dea Aprilia dengan NIM 63210682, lalu ada Alia Rizky Fahira dengan NIM 63210175, lalu ada Naila Zafira dengan NIM 63210756, dan ada Riana Dwi Sukmawati dengan NIM 63210258. Selanjutnya, di sini ada pengenalan perusahaan. McDonald's. McDonald's merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat. McDonald's pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1991 dengan membuka restoran pertamanya di Sarinah, Tamrin. Pada tahun 2009, PT Rexo National Food atau RNF yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Rexo Group menandatangani Master Franchise Agreement dengan McDonald's International Property Company dengan skema Developmental License yang memberikan izin untuk mengoperasikan semua restoran dengan brand McDonald's dan membuka restoran baru di seluruh Indonesia. Dengan adanya skema developmental license ini, PT RNF tetap beroperasi sebagai bagian dari Rexo Group tanpa disyaratkan menjadi bagian entitas dari grup McDonald's Corporation. Visi dan misi. McDonald's adalah Yang pertama visi. Visi McDonald's adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Untuk mencapai visi ini, McDonald's selalu menjamin mutu produk-produknya, memberikan pelayanan yang memuaskan, menawarkan kebersihan dan keamanan produk pangan serta nilai-nilai tambahan lainnya. Senyum konsumen adalah hal penting untuk McDonald's. Misinya, yang pertama, menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan kami di setiap komunitas di seluruh dunia. Yang kedua, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen kami di setiap restoran cabang McDonald's. Yang terakhir, terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional McDonald's ke arah yang lebih baik lagi lewat inovasi dan teknologi. Yang kedua, ada struktur organisasi dan wewenang. Yang pertama, ada restoran general manager dibawahi oleh First Assistant Manager dan Second Assistant Manager. Lalu di bawah Second Assistant Manager terdapat Trainer Manager. Lalu di bawah Trainer Manager terdapat Crew Leader, Guest Experience Leader, dan Crew. Wewenang. Yang pertama, Restoran Manager menggagas ide inovatif untuk operasi restoran, meningkatkan efektivitas operasional restoran, mengurangi pengeluaran yang tidak penting atau kurang mendesak, mengatur biaya operasional agar efisien, mengawasi dan mengendalikan proses operasional restoran, menilai kualitas produk, membuat perencanaan dan penyusunan anggaran operasional, menganalisis proses bisnis, dan membuat SOP restoran. Lalu ada First Assistant Manager, membantu manajer dalam mengatur, merencanakan, dan menerapkan strategi yang dapat membuat restoran lebih maju dan terus berkembang, memantau biaya operasional, anggaran, dan sumber daya yang dimiliki, menganalisis data restoran, mendorong proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kemampuan karyawan. Yang ketiga ada Second Assistant Manager, ikut serta
mengkoordinasikan kegiatan yang ada di restoran, mengawasi dan memberikan motivasi kepada karyawan agar mereka semangat dalam bekerja, berkomunikasi dengan klien dan mengevaluasi kebutuhan dan spesifikasi mereka, membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan. Yang keempat, trainer manager memahami bagaimana sebuah perusahaan beroperasi, mendukung manajer dalam berbagai tugas, misalnya membuat kebijakan baru dan penetapan tujuan, memahami proses kerja dan pencapaian tujuan setiap departemen atau divisi, memberikan dukungan administratif, misalnya entry data, berpartisipasi dalam proses perencanaan strategi perusahaan, membantu manajer mengevaluasi pekerjaan, misalnya membuat laporan atau menganalisis data, membuat dan melakukan presentasi, menemukan cara untuk meningkatkan profit perusahaan, dan menurunkan risiko. Yang kelima ada kru, membuatkan pesanan sesuai dengan keinginan pelanggan, mengucapkan salam dan membukakan pintu untuk pelanggan, menjaga kebersihan alat masak dan seluruh area restoran, mempersiapkan tempat duduk tamu, memastikan pelanggan bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik, melayani pelanggan dan menerima pesanan, menyajikan makanan dan minuman sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang keenam ada crew leader, memilih anggota tim dengan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai goals tertentu, membuat dan mengimplementasikan strategi yang akan digunakan anggota timnya untuk mencapai goals, mendelegasikan tugas ke setiap anggota tim berdasarkan kekuatan dan skill set yang dimilikinya, memberikan pelatihan yang dibutuhkan untuk bisa mengerjakan tugas-tugas tertentu dengan tujuan supaya mencapai goal tertentu, memberi dukungan dan dorongan supaya anggota tim tetap termotivasi dan bekerja sama mencapai goal bersama, mengawasi operasi harian dari timnya, memonitor kontribusi dan partisipasi setiap anggota tim untuk memastikan proyek yang dikerjakan bisa selesai sesuai deadline, membuat dan mendistribusikan laporan ke manajemen secara rutin yang menunjukkan progres dari proyek yang dikerjakan. Yang terakhir ada Guest Experience Leader, menetapkan tujuan dan sasaran departemen atau tim untuk memastikan bahwa tujuan terpenuhi atau terlampaui. Memantau umpan balik tamu untuk mengidentifikasikan peluang peningkatan layanan yang mungkin memerlukan pelatihan ulang staf, mengembangkan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk dan meningkatkan pendapatan dari tamu yang ada, mengkoordinasikan acara khusus seperti party, ulang tahun, atau acara khusus lainnya. Dan yang terakhir, mengembangkan standar dan pedoman yang harus diikuti oleh anggota staf ketika memberi pelayanan kepada tamu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riana. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Adapun proses bisnis sistem berjalan yang terjadi pada restoran McDonald ini, pertama, login number kru, di mana setiap kru restoran masing-masing memiliki nomor ID. Nomor ID ini setiap kru berbeda dari yang satu dengan satu yang lain. Nomor ID ini berguna untuk masuk ke setiap pos register. Jika nomor ID tidak dimasukkan, maka pos register tidak dapat digunakan. Setiap kru itu bertanggung jawab pada pos register yang login dengan nomor ID-nya tersebut. Yang kedua itu ada nge-greeting. Setiap kru yang nomor ID-nya sudah di login, wajib nge-greeting atau memberi salam atau sambutan hangat kepada customer. Contohnya, selamat siang, selamat datang di McDonald. Silakan mau dine in atau take away, silakan pesanannya. Yang ketiga itu ada order produk, yaitu customer akan menyebutkan pesanannya pada kru yang bertugas, dan kru yang bertugas tersebut akan menginput kepada pos register yang telah dilogin dengan nomor ID-nya. Yang keempat itu ada key in produk customer itu diinput di pos registernya. Kelima, melakukan payment atau pembayaran. Pembayaran ini terbagi menjadi dua, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai. Jika pembayaran tunai, customer hanya tinggal memberikan uang sejumlah total harga produk yang telah dipesan atau diorder. Sedangkan untuk non-tunai, customer dapat memberikan kartu kredit atau debitnya, sehingga kru tinggal men-swipe kartu tersebut ke mesin edisi yang tersedia. Yang terakhir itu
cetak struk. Setelah pembayaran selesai, maka struk order dapat diberikan kepada customer sebagai bukti transaksi. Selanjutnya ada activity diagram. Berikut ini adalah gambar activity diagram sistem berjalan pada sistem penjualan melalui dine-in ataupun take-away pada restoran tersebut. Jadi yang pertama seperti tadi kru login, number kru, terus kedua memberikan salam atau nge-greeting, selanjutnya melayani customer yang ingin memesan produk, terus menginput produk tersebut ke pos register. Selanjutnya, kru akan memberitahu info total nominal produk yang telah dipesan dan melakukan pembayaran sehingga akan mengeluarkan atau mencetak struk pembayaran dan akan diberikan kepada customer. Selanjutnya ada dokumen masukan dan keluaran. Dokumen masukan adalah semua bentuk dokumen yang masuk ke sebuah sistem perusahaan yang berasal dari lingkungan perusahaan tersebut, baik dari dalam maupun dari luar, yang berupa dokumen-dokumen yang akan diolah dalam suatu proses agar dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diinginkan. Contoh gambar di sini adalah struk kopi, di mana ada tulisan duplikat, berarti yang berfungsi sebagai bukti pembayaran yang bersumber dari bagian pembayaran kasir yang bertujuan untuk keuangan manajemen, medianya itu berbahan kertas, jumlahnya ada 5 apply, frekuensinya itu setiap hari, karena setiap ada penjualan, maka struk ini akan keluar atau tercetak. Bentuknya itu kertas thermal atau kertas struk. Selanjutnya ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran itu dihasilkan berdasarkan hasil pengolahan dari dokumen masukan. Adapun bentuknya itu sebagai berikut, sama seperti dokumen masukan, cuman bedanya kalau di sini nggak ada kata duplikatnya, karena di sini struk asli, fungsinya sebagai bukti pembayaran juga, sumbernya di bagian kasir, tujuannya itu untuk bukti ke customer, medianya kertas, sama bentuknya kertas thermal atau struk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Pokok permasalahan dan pemecahan masalah. Permasalahan pokok setelah melihat dan mempelajari sistem yang berjalan, maka penyusun mencoba menguraikan permasalahan yang ada pada penjualan melalui dine-in dan take-away di restoran. Secara keseluruhan, sistem penjualan yang digunakan pada umumnya telah berjalan dengan baik dan sistem penjualan yang digunakan untuk pemesanan sudah diperbaiki menjadi lebih mudah. Hanya saja dalam proses penjualan masih saja ada customer yang komplain karena lambatnya respon dari kru. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa aktivitas yang dikerjakan oleh satu orang kru. Aktivitas tersebut yaitu bagian order produk dan payment dikerjakan oleh hanya satu orang kru. Kurangnya efisien waktu karena pada saat kru tersebut melakukan proses payment tidak bisa melakukan order produk dalam waktu bersamaan. Akibatnya customer antrian selanjutnya harus menunggu sehingga customer pertama selesai melakukan payment dan otomatis antrian belakang akan lebih panjang ketika sedang ramai pengunjung. Selanjutnya, pemecah masalah. Di era sistem informasi, tidak ada sistem tersebut yang benar-benar terhindar masalah tersebut. Terkadang,
melakukan servis atau pelayanan dalam ruangan proses jual-beli malah sering terjadi, tapi masalah setidaknya itu bisa ditekan seminimal mungkin. Untuk itu, alternatif pemecah masalah yang penulis usulkan adalah dengan ditambahnya kru sehingga setiap aktivitas dilakukan oleh kru yang berbeda. Hal tersebut dapat berpengaruh pada efisien waktu karena jika pada saat bagian payment menerima pembayaran dari customer dalam waktu bersamaan, bagian order produk bisa melayani pesanan antrian selanjutnya. Karena tujuan utama restoran ini adalah kepraktisan, maka customer seharusnya dilayani dengan waktu yang singkat. Tujuan alternatif pemecahan masalah adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Adapun manfaat dari pemecah masalah ini sebagai berikut. 1. Mengurangi antrian pada bot pemesanan. 2. Mengurangi customer yang komplain. 3. Memudahkan kru dalam melayani customer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Lalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan penelitian keputusan dan penelitian lapangan yang dilakukan penyusun, secara umum dapat diambil kesimpulan dari hal sebagai berikut. 1. Secara umum, sistem penjualan digunakan pada secara keseluruhan, berfungsi dengan baik, dan sistem penjualan digunakan untuk memesan. Telah diperbaiki dan di-upgrade agar lebih mempermudah. 2. Terdapat beberapa kekurangan pada sistem pelayanan yang dapat mengakibatkan keluhan pelanggan mengenai ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem dine-in and takeaway. 3. Beberapa keluhan tersebut disebabkan karena kurangnya kru untuk mendukung yang mengakibatkan tim lambat dalam merespon pesanan dari pelanggan. Karena satu kru dapat mengerjakan beberapa aktivitas sekaligus. Misalnya, melakukan payment dan menyiapkan produk yang telah dipesan. Lalu, selanjutnya, di sini ada saran, yaitu agar sistem penjualan pemesan makanan melalui dine-in dan takeaway dapat dimanfaatkan dengan baik, maka penyusun memberikan beberapa saran agar sistem yang dirancang seperti ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengusulkan untuk menambah kru sehingga setiap kegiatan dilakukan oleh kru yang berbeda. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi waktu, karena jika bagian payment menerima pembayaran dari customer pada waktu yang sama, maka bagian pemesanan produk dapat melayani pesanan pada antrian berikutnya. Karena tujuan utamanya adalah kenyamanan dan kepuasan customer, maka diharapkan customer dapat dilayani dalam waktu yang singkat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.